Selamat pagi para peserta didik yang ada di dalam ruangan ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Lydia Martun. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar mengenai kemajemukan pendidikan agama Kristen di Indonesia ini. Yang dimana sekarang pendidikan agama Kristen itu yang sudah semakin luas, yang keragaman Indonesia itu bukan hanya sekedar menjadi sebuah kekuatan bangsa, tetapi menjadi sebuah identitas bangsa Indonesia. Dengan adanya kemajemukan tersebut dapat dilihat pada perbedaan. Ada perbedaan agama, ras, bahasa dalam bangsa Indonesia. Dan disinilah peran pendidikan agama Kristen itu menjadi bagian yang sangat penting, atau jikalau dikatakan bagian yang paling atas. Misalnya Indonesia yang beragam agama sangat rentan dengan konflik antar beragama. Pendidikan agama Kristen hadir untuk menjadi sarana untuk pemersatu di tengah kemajemukan agama dan kemajemukan ras dan bahasa dalam bangsa ini. Selain menjadi pemersatu bangsa, hendaknya pendidikan agama Kristen itu hadir untuk berperan serta dalam meningkatkan kualitas manusia di Indonesia dalam hal moral, etika, supaya apa? Supaya dapat menciptakan kedamaian dalam solidaritas bangsa. Nah, dalam sejarah perkembangan pendidikan agama Kristen, perubahan sering terjadi di dalam berbagai bentuk pelaksanaannya. Misalnya, pada abad-abad pertengahan, pendidikan agama Kristen itu sudah didesain untuk bisa diajarkan kepada orang yang baru saja menjadi Kristen dengan jumlah yang banyak. Maka metode untuk melaksanakan pendidikan agama Kristen ialah dengan menggunakan gambar, menggunakan patung, yang dimana itu digunakan sebagai sarana pendidikan agama Kristen. Dari segi arsitekturnya, bangunan gereja sangat penting sebagai sarana pendidikan agama Kristen. Jadi lewat arsitektur itu, gereja inilah yang akan menjadi simbol dan ikon dalam kekristenan yang digunakan. Dan Cheryl juga menulis bagaimana sejarah seni bangunan gereja dapat melambangkan cerita perkembangan gereja itu sendiri. Jadi ada banyak definisi mengenai pendidikan agama Kristen yang diberikan oleh para ahli. Namun di sini saya akan batasi dengan beberapa pandangan para ahli saja. Misalkan ada Horace Bushnell, yang dimana dia adalah pengarang Christian Nurture, yang memberikan definisi sebagai berikut. Pendidikan agama Kristen adalah pelayanan kegerejaan yang membimbing orang tua untuk memenuhi panggilannya sebagai orang tua Kristen dan sekaligus memperlengkapi warga jemaat untuk hidup sebagai anggota persekutuan yang beribadah, bersaksi, mengajar, belajar, melayani atas nama Yesus Kristus. Nah, dan dari berbagai kemajemukan yang saling berpaut di Asia, kemajemukan agama dan budaya ini menjadi realitas utama yang mencolok untuk dihadapi. Asia mempunyai populasi Muslim paling banyak, dengan Indonesia yang mempunyai populasi Muslim terbesar di antara semua negara di dunia. Asia juga mempunyai populasi terbesar dari penganut Buddha, Taoisme, dan Hinduisme. Kekristenan adalah agama minoritas di seluruh wilayah Asia, kecuali di Filipina
di mana agama ini menjadi agama yang paling banyak dianut. Maka dari itu disinilah peran kita sebagai pendidik agama Kristen harus lebih antusias lagi memberitakan kebenaran itu. Dan setiap zaman mempunyai tantangannya tersendiri. Kita perlu belajar dari kisah hidup Yesus yang mampu menghadapi tantangan karena mampu melihat harapan. Dan lebih dari itu, dia menjadi berkat. Dengan kita yang sekarang, Bapak Ibu, yang kita dimanapun mengajar, kita bisa menerima tantangan itu dengan kita belajar. Kita melihat tantangan itu karena kita mampu seperti itu. Nah, jadi dengan melihat konteks Asia yang serba majemuk dan juga jumlah komunitas Kristen yang kecil dibanding agama-agama lain, pendidikan agama Kristen tidak harus menjadi pesimis. Justru dengan inilah pendidikan agama Kristen ditantang untuk melihat harapan dan juga berkat yang ada di depan. Bersentuhan dengan agama dan juga budaya lain tidak harus membuat pendidikan agama Kristen itu bersifat eksklusif, melainkan melihatnya sebagai kairos. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya tantangan tadi, tantangan konteks Asia ini membuat pendidikan agama Kristen itu agar mampu membawa pendidikan untuk kedamaian bagi segala lapisan masyarakat, khususnya dalam konteks berbangsa dan bernegara di bumi ini. Dengan mengingat Asia yang banyak sekali budayanya, maka pendidikan agama Kristen Asia hendaknya melihat kearifan lokal yang masing-masing agar dapat mendesain dan bahan-bahan pendidikan agama Kristen ini menjadi ciri khas tersebut dan tersendiri juga agar pendidikan agama Kristen ini bisa melihat peluang bagi kita bahwa sebenarnya peluang kita untuk mengajar di pendidikan agama Kristen ini sangat besar. Dengan tantangan-tantangan yang sudah ada tadi, tentunya kita belajar bahwa dengan adanya tantangan itu kita bisa memiliki kemampuan yang tertentu yang hendaknya akan kita menjadikan itu sebuah latihan. Jadi itu akan menjadi ciri khas kita tersendiri. Nah, mungkin itu yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya kemajemukan PAK di Indonesia ini, guru-guru yang ada di Indonesia ini boleh berkembang lagi, boleh membuat kekreatifan dalam mengajar seperti itu, sehingga dalam mengajar pun guru tidak akan bosan dan justru murid-murid juga akan senang dan akan nyaman jika seorang guru menyampaikan pembelajaran itu dengan baik, dengan tenang. Tentunya hal itulah yang akan diminati oleh para peserta didik. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu. Karena apa? Dengan adanya kemajemukan PAK ini, justru disitulah kita mengaktualisasikan diri kita, mengupgrade diri kita untuk lebih lagi kita bisa berbaur dengan masyarakat yang sudah semakin berkembang ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih.